searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya niatnya sih Caimin iseng-iseng berhadiah ya, merayu Ibu Sri Mulyani, yaitu untuk berpasangan di Pilpres 2024. Tetapi cinta bertepuk sebelah tangan, yaitu ditolak mentah-mentah oleh Sri Mulyani. Jawaban Sri Mulyani sangat mengejutkan, yaitu Sri Mulyani mau fokus saja untuk mengurusi anggaran. Akhirnya pun Caimin tidak dapat hadiah ya. Padahal iseng-iseng berhadiah, tetapi tidak mendapat hadiah. Kemungkinan itu juga ya merupakan pansos ya. Karena Sri Mulyani kan dikenal adalah orangnya yang pintar. Dan juga gara-gara Sri Mulyani, ekonomi Indonesia kian hari kian membaik, inflasi terjaga, dan lain sebagainya. Makanya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Caimin ingin berpasangan dengan Sri Mulyani, yaitu Sri Mulyani sebagai cawapres Caimin. Ya ketika ngomong Caimin ya, saya langsung ingat hal yang dulu-dulu ya, yaitu tentang konflik PKB, yaitu Caimin dan Gus Dur. Perlu diketahui pada tahun 2005 yang lalu kalau nggak salah, yaitu PKB terpecah menjadi dua, yaitu PKB versi Caimin dan PKB versi Gus Dur. Dan akhirnya pun Caimin tersebut menang. Legalitas Caimin pun menjadi Ketua Umum PKB, diperkuat oleh putusan pengadilan kasasi PKB kubu Gus Dur terkait posisi Caimin, yaitu ditolak oleh MA. Dan akhirnya pun Caimin resmi menjadi Ketua Umum PKB. Dan sampai saat ini pun kader-kader PKB belum ada yang move on ya dari kepemimpinan almarhum Gus Dur. Karena menurutnya PKB pada waktu dipegang oleh Gus Dur saat itu, PKB semakin maju dan disukai oleh masyarakat luas. Tapi ketika dipimpin oleh Caimin ya kelihatan PKB lempeng-lempeng aja ya. Ya menurut saya sih. Kemungkinan gara-gara itu juga ya akhirnya Sri Mulyani menolak Caimin. Atau Sri Mulyani memang bukan fashion untuk menjadi cawapres, tetapi Sri Mulyani ya seorang profesional yang ingin membantu negaranya maju dalam bidang ekonomi. Ya kemudian seperti itu. Jadi Sri Mulyani dengan tegas menolak tawaran dari Caimin untuk menjadi cawapres dari Caimin. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Keinginan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar untuk berpasangan dengan Sri Mulyani di Pilpres 2024 bertepuk sebelah tangan. Lantaran Sri Mulyani menolak tawaran Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon wakil presidennya pada pemilu presiden 2024. Wah, saya hanya mau fokus ngurus anggaran saja ya, ucap Sri Mulyani pada Kamis 16 Juni 2022. Sebelumnya Caimin begitu Muhaimin Iskandar akrab disapa, mengaku tertarik mengajak Sri Mulyani untuk berkompetisi sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Muhaimin Iskandar ketika menghadiri konser kebangsaan di alun-alun kota Tangerang, Banten beberapa hari lalu. Dalam pandangannya, Muhaimin Iskandar menilai Sri Mulyani adalah sosok yang tepat untuk dijadikan cawapres lantaran memiliki kemampuan yang baik di bidang ekonomi. Terpisah, Kompas TV menghubungi pengamat politik Ray Rangkuti perihal pola yang dilakukan Caimin dalam melangkah ke Pilpres 2024. Ray menilai gaya yang digunakan Caimin dengan menyebut nama sejumlah tokoh untuk digandengnya di Pilpres tidak lagi cukup efektif digunakan. Ray mengatakan harusnya Caimin memperbarui cara-cara menaikkan popularitasnya. Sebab hingga kini, meski banyak spanduk berwajah Caimin di daerah-daerah, nyatanya tidak juga memperbaiki elektabilitasnya sebagai capres. Dalam hasil survei, nama Caimin masih berada di posisi buncit. Semua cara itu tentu boleh saja. Caimin bermaksud menaikkan popularitas dan elektabilitas juga tidak salah. Hanya jika menunjuk ke lambannya elektabilitas beliau merangkak dengan cara-cara sebelum ini, ada baiknya cara lazim ini diperbarui, ujarnya. Misalnya mendorong tokoh-tokoh publik, tapi syarat alternatif mendorong tokoh yang itu-itu saja, tidak membuat nilai lebih dan nilai jual PKB naik. Mungkin akan menarik jika nama lain disodorkan, sebut saja nama seperti Ilham Habibie atau nama lainnya. Jadi PKB tidak berebut figur dengan parpol lain, tapi memunculkan sendiri figur alternatif. Diketahui, PKB kembali bertemu dengan Partai Gerindra seusai pertemuan akhir pekan lalu. Dalam pertemuan kali ini, duet Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar Caimin menjadi pembahasan.
berdasarkan foto pertemuan yang diterima pada Rabu 22 Juni 2022 tanpa hadir Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Waketum PKB Zazilul Wahid, dan Ketua DPP PKB Saiful Huda. Sementara itu, petinggi Gerindra yang hadir adalah Sekjen Ahmad Musani, Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad, dan Waketum Sugiono. Hari ini, Rabu sekitar jam 17, kami Partai Gerindra dan PKB silaturahmi, ngopi bareng dan berdiskusi mematangkan agenda kerjasama dan langkah-langkah politik ke depan. Tentu yang namanya koalisi perlu pemikiran-pemikiran besar untuk membangun dan memajukan NKRI, kata Ketua DPP PKB Lahmatul Kalim kepada wartawan. Setelah pertemuan pekan Prabowo Caimin pekan lalu, perbincangan kedua partai terus berjalan. Lukmatul Hakim menyebut ada sambutan positif soal duet Prabowo Caimin. Nah, tentu soal Pilpres diskusi kita cukup panjang. Salah satunya kita tadi bercerita pasca pertemuan Prabowo Gus Muhaimin kemarin malam Minggu. Rupanya animo kader, simpatisan, dan masyarakat cukup bagus. Banyak yang suka dengan duet ini, responnya cukup luar biasa, ujarnya. PKB dan Gerindra solid bersama-sama menjemput kemenangan. Tentu koalisi ini terbuka untuk partai manapun, karena prinsip koalisi itu kan cari teman. Tapi soal capres dan cawapresnya sudah ada. Yang mau gabung monggo, dengan senang hati dan tangan terbuka kita terima imbuhnya. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya membuka peluang berkoalisi dengan PKS setelah menggandeng PKB saat pertemuan Prabowo Subianto dengan Caimin akhir pekan lalu. Dasko mengatakan peluang koalisi dengan parpol lain masih terbuka selama belum memasuki pendaftaran peserta pemilu di KPU. Ya, saya pikir soal koalisi ini kan bukan yang tidak mungkin. Koalisi dengan partai masih terbuka sepanjang masih belum kemudian mendaftarkan di KPU, kata Dasko kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Juni 2022. Ketua Bapilu Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya tak menutup pintu bagi PKS jika ingin bergabung merencanakan koalisi. Terlebih menurut Dasko, pihaknya telah menggandeng PKB untuk bekerjasama menuju konsultasi pemilu 2024 mendatang. Nah, kami juga membuka pintu yang seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama antar partai setelah kami kemarin melakukan kesepahaman dan kerjasama untuk sama-sama menghadapi pemilu dengan PKB, ya, kata Wakil Ketua DPRD itu.